Hai semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel aku, Dapur Bunda. Nah, di video kali ini Dapur Bunda mau bikin jajanan tradisional yang rasanya tuh enak banget. Tapi di sini aku nggak pakai cetakan ya, cukup pakai jaring buah aja. Tapi ini tampilannya jadi cantik banget seperti ini ya. Seperti apa cara aku membuatnya dan bahan apa saja yang dibutuhkan? Yuk langsung saja kita simak videonya sampai selesai. Sebelumnya jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan video terbaru dari channel ini. Oke, tanpa berlama-lama, yuk langsung saja kita ke cara pembuatannya. Langkah pertama di sini aku siapkan dulu untuk bahan isiannya. Di sini aku udah siapkan 150 gram kacang hijau kupas yang sudah aku cuci bersih, kemudian aku rendam kurang lebih sekitar 2 jam. Kemudian ini kita kukus selama kurang lebih 30 menit atau sampai empuk ya. Setelah 30 menit kita kukus, ini kelihatan banget kalau kacang hijau kupasnya ini udah empuk banget. Selanjutnya kita angkat, kemudian ini kita pindahkan ke dalam chopper. Kalau nggak punya chopper bisa diganti dengan blender ya, atau juga bisa diulek. Nah, ini kita pindahkan dulu ke dalam chopper untuk selanjutnya kita haluskan. Langkah berikutnya di sini aku tambahkan dengan 4 sendok makan gula pasir, 3 sendok makan susu bubuk, 1/4 sendok teh garam, dan 1/4 sendok teh vanili bubuk. Selanjutnya kita tambahkan dengan 100 ml air putih. Nah, di sini aku nggak pakai santan karena aku udah pakai susu, jadi aku ganti dengan air putih ya. Kalau teman-teman nggak mau pakai air putih, mau pakai santan juga boleh. Selanjutnya ini bisa kita haluskan dengan menggunakan chopper. Setelah dirasa cukup halus, ini bisa kita matikan choppernya. Selanjutnya ini kita ambil untuk mata pisaunya. Nah, ini kemudian mau aku pindahkan ke atas teflon atau wajan anti lengket. Setelah kita pindahkan semua, ini kacang hijau yang sudah halus. Selanjutnya kita tambahkan 2 lembar daun pandan agar lebih wangi. Langkah selanjutnya ini kita pindahkan ke atas kompor, kemudian kita masak menggunakan api kecil sampai kadar airnya ini berkurang dan kacang hijaunya menggumpal. Nah, kalau kadar airnya ini udah sedikit berkurang seperti ini jangan kita tinggal-tinggal ya, agar bagian bawahnya itu nggak mudah gosong. Selanjutnya kita aduk-aduk terus sampai kacang hijaunya ini kira-kira udah bisa dipulun ya. Kurang lebih hasilnya tuh seperti ini. Nah, kalau udah seperti ini kita bisa matikan kompornya, kemudian ini bisa kita pindahkan ke atas mangkuk. Kalau udah kita pindahkan ke atas mangkuk seperti ini, selanjutnya untuk bagian atasnya kita tutup menggunakan plastik agar bagian atasnya ini nggak mudah kering. Selanjutnya ini kita tunggu sampai kacang hijaunya dingin baru kita pulun ya. Langkah berikutnya di sini kita siapkan untuk bahan kulitnya. Di sini aku udah siapkan 300 gram tepung ketan putih. Selanjutnya kita tambahkan dengan 100 gram kentang yang sudah kita kukus dan kita haluskan. Nah, teman-teman, untuk detail resep lengkapnya sudah aku tuliskan di kolom deskripsi ya. Jadi teman-teman bisa langsung cek di bawah kolom judul. Nah, kalau udah kentangnya ini masuk, selanjutnya kita tambahkan dengan 3 sendok makan gula pasir, setengah sendok teh garam, kemudian kita tambahkan juga dengan 250 ml santan. Untuk santannya ini kita masukkan bertahap. Santannya di sini dalam keadaan masih hangat ya. Nah, ini kita aduk-aduk sampai semua bahannya tercampur rata sambil kita masukkan santannya secara bertahap. Nah, setelah tercampur rata seperti ini, selanjutnya kita ambil sekitar segenggam untuk adonan putihnya ini. Selanjutnya ini bisa kita sisihkan dulu. Untuk sisa adonannya ini selanjutnya kita tambahkan dengan pasta pandan secukupnya. Selanjutnya ini semua bahannya kita aduk-aduk sampai tercampur rata. Nah, kalau udah tercampur rata seperti ini, kurang lebih konsistensi adonannya seperti ini ya. Jadi nggak terlalu lembek dan juga nggak terlalu kaku. Ini udah siap kita gunakan.
Sebelumnya di sini mau aku timbang dulu untuk beratnya kurang lebih 25 gram agar nanti saat dibentuk bentuknya jadi sama rata ya. Untuk langkah berikutnya di sini aku udah siapkan untuk bahan isiannya. Nah, di sini untuk bahan isiannya udah aku bulat-bulatkan seperti ini. Untuk beratnya kurang lebih 15 gram. Kemudian kita sisihkan dulu. Nah, untuk adonan putih yang kita ambil segenggam tadi, ini aku bentuk memanjang seperti ini. Ini untuk bagian listnya nanti. Selanjutnya kita siapkan untuk bagian bawahnya, alasnya. Kita siapkan daun pisang yang udah kita potong-potong. Kemudian kita olesi dengan minyak goreng agar nanti tidak lengket ya. Nah, untuk langkah berikutnya kita ambil adonan yang sudah kita timbang tadi, kemudian ini kita kepal-kepal, kita bulat-bulatkan dulu. Untuk selanjutnya kita pipihkan. Nah, kalau dirasa ini udah cukup pipih, selanjutnya kita ambil bahan isiannya, kita letakkan di bagian tengah seperti ini. Kemudian untuk bahan isiannya kita tutupi dengan bahan kulitnya sampai benar-benar tertutup rapat ya, agar nanti tidak bocor. Kalau udah tertutup rapat seperti ini, selanjutnya ini bisa kita pulun atau kita bulat-bulatkan seperti ini sampai semua permukaannya ini halus. Nah, kalau udah halus seperti ini bisa kita tambahkan dengan list yang berwarna putih tadi. Nah, kita letakkan di bagian tengah seperti ini. Kemudian kita tekan-tekan sedikit agar listnya ini benar-benar menempel. Selanjutnya untuk semua permukaan adonannya ini kita olesi dengan minyak goreng. Tujuannya agar nanti saat dibentuk, ini adonannya tidak mudah menempel pada jaring buahnya ya. Kalau semua permukaannya ini udah kita olesi dengan minyak goreng, langkah selanjutnya kita ambil jaring buahnya. Nah, untuk jaring buahnya sendiri udah aku cuci bersih, kemudian aku keringkan ya. Nah, ini kita masukkan adonannya di bagian tengah seperti ini. Kemudian ini bisa kita tekan seperti ini ya, sampai membentuk jaring-jaring untuk bagian permukaan atasnya ya. Nah, kurang lebih seperti ini. Ini sambil kita tekan-tekan dan kita tarik ke bagian samping ya. Nah, kalau udah membentuk seperti jaring seperti ini udah cukup. Selanjutnya kita keluarkan dari dalam jaringnya, dan untuk bagian samping-sampingnya atau pinggirnya atau ujungnya kita rapikan seperti ini. Nah, hasilnya kurang lebih seperti ini. Kalau udah seperti ini bisa kita siapkan alasnya, kemudian kita letakkan di alas daun tadi ya. Selanjutnya lakukan cara ini sampai selesai, kemudian ini mau aku pindahkan ke atas dandang. Nah, ini langkah berikutnya mau aku pindahkan ke atas kompor. Nah, ini kita kukus selama kurang lebih 20 menit, dan setiap 5 menit sekali ini bisa kita buka penutupnya agar nantinya kuenya ini tidak melebar atau meluber ya. Untuk bagian penutupnya ini aku tutup dengan kain bersih agar nantinya uap airnya ini tidak menetes ke dalam kuenya ya. Nah, ini setiap 5 menit sekali kita buka, kita kukus selama kurang lebih 20 menit menggunakan api sedang. Nah, tujuan dibuka seperti ini agar kuenya itu tidak meluber atau melebar ya. Nah, setelah 20 menit ini kuenya udah mateng. Langkah selanjutnya kita matikan kompornya. Kemudian ini siap untuk kita angkat. Hati-hati saat mengangkatnya karena ini licin banget ya, dan ini sangat panas. Dan ini dia hasilnya untuk kue yang sudah aku kukus. Untuk satu resep ini hasilnya kurang lebih 25 pieces ya, cukup banyak. Nah, langkah berikutnya agar kuenya terlihat tampak lebih cantik dan lebih rapi, untuk bagian alasnya ini kita rapikan dengan cara kita gunting seperti ini. Untuk hasilnya kurang lebih seperti ini, jadi kuenya terlihat lebih cantik dan lebih rapi. Nah, ini bisa kita ulangi cara ini sampai selesai ya.
Dan ini dia untuk hasil kueku yang udah aku rapikan ya. Hasilnya Masya Allah cantik banget. Warna hijaunya pun seger banget ya. Dan bentuknya unik banget. Tanpa cetakan ternyata hasilnya bisa cantik banget seperti ini ya teman-teman. Nah sekarang mau aku cobain dulu ya. Nah untuk bagian permukaannya ini cantik banget, unik banget. Kuenya itu mirip kerang, ada yang bilang juga mirip keong. Nah ini untuk bagian bawahnya kita lepas dulu. Selanjutnya ini kita coba dulu, bismillahirrahmanirrahim. Dan Masya Allah ini tuh enak banget ya teman-teman, manisnya pas, nggak kemanisan. Rasanya ada manis dan juga gurih, enak banget. Dan kuenya untuk bagian luarnya ini nggak alot sama sekali. Ini lembut banget ya teman-teman, dan wajib banget untuk kalian cobain di rumah. Nah teman-teman, gak kerasa kita udah sampai di penghujung video. Untuk kalian yang sudah menyimak video ini sampai akhir, aku ucapkan banyak sekali terima kasih. Dan untuk kalian yang baru menemukan channel ini, jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan video terbaru dari channel ini. Terima kasih. Sekian dulu ya video dari aku, semoga bermanfaat dan mohon maaf jika ada salah. Sampai jumpa lagi di video aku berikutnya dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.